Kota Tarakan merupakan salah satu kota yang ada di Provinsi Kalimantan Utara dan menjadi kota terkaya ke-17 yang ada di Indonesia. Wilayah ini merupakan tempat dari bertemunya 3 arus muara sungai dan dikelilingi oleh laut, sehingga mengakibatkan banyaknya flora dan fauna yang berkembang di bumi Paguntaka tersebut. Oleh karena itu, tak heran bila tempat ini memiliki objek wisata yang bernama Museum Flora dan Fauna yang diresmikan 2017 silam. Ya, ini rumah Bundar. Ya, mungkin ini juga mau saya klarifikasi ya. Pada dasarnya sebetulnya rumah Bundar ini sendiri kan kita, terutama kami, itu awal-awalnya itu agak kesulitan mendapatkan informasi bagaimana sih sebetulnya latar belakang rumah Bundar ini sendiri, karena pencarian data-data arsip yang terkait dengan rumah Bundar ini juga sangat kurang sehingga pada saat itu kami lebih menguatkan pada wawancara. Nah, informasi dari masyarakat menyebutkan bahwa rumah Bundar itu adalah merupakan peninggalan sekutu. Tetapi yang menjadi terbantahkan kemudian bahwa ternyata data di kedutaan Australia sendiri menyatakan bahwa sekutu Australia itu tidak pernah membangun apa-apa di Pulau Tarakan sejak tahun 1900. Berarti sebetulnya bukan rumah Bundar itu, atau rumah, ya kalau orang menyebutnya rumah Bundar jadi sebetulnya bukan peninggalan sekutu. Nah, ada, kalau kita melihat lagi riwayat-riwayat pembangunan sarana prasarana terkait dengan rumah Bundar itu juga menghubungkan dengan kecenderungan keberadaan rumah Bundar yang beberapa lokasi termasuk di Balikpapan, kemudian di Tarakan, bahkan juga ada di Pulau Bunyu. Sebetulnya bangunan yang sama itu lebih erat hubungannya ternyata dengan keberadaan pertambangan itu sendiri. Selain terkenal dengan nama Museum Flora dan Fauna, objek wisata ini juga populer dengan nama Rumah Bundar. Karena sebelum menjadi museum, dahulu bangunan berbentuk bundar ini merupakan sebuah rumah, di mana rumah tersebut difungsikan sebagai tempat tinggal dari pegawai sipil Belanda yang ada di Tarakan. Keberadaan pegawai sipil tersebut terkait dengan kedudukan pusat pemerintahan asisten residen yang ada di Tarakan tahun 1935. Dalam beberapa catatan itu tahun 1930-an, terutama tahun-tahun 35 ke atas, bahkan sampai 38, sehubungan dengan keberadaan penduduk di Tarakan pada saat itu semakin padat, sehingga perlu ada yang namanya polisi pamong budaya. Polisi-polisi pamong budaya ini sebetulnya didatangkan dari Banjarmasin pada saat itu. Lalu kemudian didatangkan ke Tarakan untuk tugasnya adalah polisi yang menjaga dan mengawasi stabilitas keamanan lingkungan. Nah, sehingga
Rumah Bundar ini memang ditempatkan tidak jauh dari area-area pemukiman yang ada hubungannya dengan pekerja-pekerja tambang minyak dan lingkungan pertambangan, kawasan pertambangan minyak yang ada di sebelah timur Rumah Bundar yang ada di Tarakan ini. Ada juga yang di Sebengkok. Ada juga bangunan Rumah Bundar yang sempat dibangun di Sebengkok, karena pada saat itu tahun 30-an juga itu sudah ada perumahan-perumahan pekerja-pekerja pelabuhan pertambangan minyak itu sendiri sudah ada, sehingga juga ditempatkan bangunan di situ. Nah, apa hubungannya dengan tadi itu polisi militer, polisi pamong budaya ini dengan keberadaan bangunan ini? Dia ternyata memang bangunan ini menjadi kayak semacam rumah dinas pegawai-pegawai polisi pamong budaya tadi ini. Selain berbagai koleksi di setiap ruangan, di sepanjang dinding museum ini juga dipajang berbagai gambar flora dan fauna yang membuat suasana semakin meriah. Di halaman belakang, terdapat juga beberapa koleksi museum yang diletakkan di ruang terbuka. Di antaranya, yaitu beberapa akuarium yang diisi oleh berbagai macam ikan, termasuk ikan lele albino dan tanaman hias. Area ini sangat sejuk dan asri karena banyaknya tanaman hias yang diletakkan di sekelilingnya. Sebelum 2003 itu kan menjadi rumah tinggal. Rumah tinggal sama dengan rumah tinggal yang lainnya. Nah, itu tahun 2003 itu kemudian dibebaskan oleh pemerintah. Waktu itu tujuan utama pembebasannya itu sebetulnya adalah pemerintah ingin mendirikan museum sejarah itu. Targetnya itu sebetulnya ada 3 bangunan pada saat itu, tetapi karena proses pembebasannya tidak berjalan lancar, yang bisa dibeli dan oleh masyarakat itu dibebaskan hanya 1, yang 2 itu tetap masyarakat tidak ingin menjualnya ke pemerintah. Nah, mulai pada saat itu setelah dibeli pemerintah, pelan-pelan itu kita buka pelayanan pada saat itu, mendisplay beberapa peninggalan termasuk foto-foto Tarakan di masa-masa perang dan foto-foto lama Tarakan didisplay di sana. Jadi difungsikan semacam ruang informasi tentang sejarah Tarakan pada saat itu. Dikunjungi anak sekolah dan juga beberapa masyarakat yang dari luar Tarakan datang ke situ karena memang melihat keunikan bangunannya. Nah, itulah dari awal fungsi Rumah Bundar itu. Lalu kemudian karena museum sejarah Tarakan ini ada yang dibangun baru, bangunannya lebih baru. Nah, sehingga itu kemudian 2017 kalau nggak salah 2017 itu difungsikan sebagai museum flora dan fauna. Tahun 2017 lalu, bangunan berbentuk bundar ini resmi menjadi Museum Flora dan Fauna, di mana di dalamnya menyimpan berbagai koleksi tumbuhan endemik Tarakan dan koleksi binatang. Pemerintah setempat menjadikan museum ini sebagai sarana edukasi untuk warga kota serta pariwisatawan yang melancong ke kota Tarakan. Kini museum tersebut menjadi salah satu objek wisata yang selalu ramai dipadati pengunjung.